Jadi jangan asal membuat, tetapi harus dilihat atau berdasarkan dari analisa kebutuhannya, kebutuhan pengguna, supaya tadi penggunanya merasa ini yang saya terima seperti ini nih nanti nih, bentuknya, ya. Bentuknya misalkan bila mana kaitannya dengan penjualan, ya harus ada laporan penjualannya yang sampai detail menurut si end usernya. Kenapa? Di situ ada analisis atau model berikutnya, end user satisfactory-nya, kepuasan dari penggunanya itu sendiri. Kalau tidak puas, ya tidak bisa dikatakan bahwa itu aplikasinya atau sistemnya itu baik gitu, menurut sudut pandang dari si end usernya. Tetapi menurut misalkan TAM-nya itu sendiri, TAM ini kan sama ya, penggunanya adalah supaya menerima, oh sesuai ya, entah itu dengan pengembangannya secara apa, secara misalkan pengembangan kan banyak modelnya juga, ada waterfall, pengembangan sistemnya, ada prototype misalkan ya, si penggunanya itu ada nih sistem sebelumnya, nah dikembangkan lagi ya dengan model prototype. Nah, saya pengen dikembangkan dengan model prototype, di situ berbasiskan misalkan mobile ya. Nah, seperti apa? Nah, di situ ada kerjasama antara si pengembang ya, si analis itu sendiri, si baik itu front end atau back end itu sendiri ya, dengan si tadi si penggunanya ya, dengan dasar atau dilatar belakangi berkaitan dengan aplikasi sebelumnya ya. Bila mana aplikasi itu masih semi manual atau semi otomatis, maka bisa bisa dikembangkan lebih baik lagi ya, atau bisa diintegrasikan ya, integrasikan antar sistemnya ya, sebagaimana tadi kebutuhan dari penggunanya itu sendiri ya. Kemudian TAM ini ya mengusulkan model ini mengusulkan bahwa ketika pengguna ditawarkan untuk menggunakan suatu sistem baru, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi ya terkait dengan keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem tersebut. Nah, di situ ada faktor yang mempengaruhi mereka ya, kapan sih sistem ini akan digunakan ya, itu bagaimana sistem ini digunakan. Nah, di situ ada semacam feedback ya, feedback untuk si pengembang atau si analis itu sendiri. Khususnya dalam usefulness, ada artinya di sini usefulness ini ada faktor atau variabel yang mempengaruhi dari model TAM itu sendiri ya. Ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel usefulness ya. Usefulness itu adalah semuanya pengguna ya. Pengguna yakin bahwa menggunakan sistemnya akan meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang berikutnya adalah easy of use. Jadi menurut pengguna ini ya mudah, sistem ini mudah untuk digunakan gitu. Ya, tidak ada kesulitan. Berarti di situ ada dua variabel itu sebagai analisa awal ya, analisa awal untuk apa, pengembangan, baik itu pengembangan atau ya pengembangan sistem itu sendiri, ataupun sebagai evaluasi dari sistem yang telah dikembangkan. Itu menurut Davis ya, menurut Davis. Saya ambil metodenya Davis ya, yaitu berupa TAM ini ya. Kemudian kerangka TAM menurut Davis itu yang pertama adalah perceived ya.
perceived ya. Perceived usefulness tadi ya, berkaitan dengan si penggunanya ya. Nah, di sini pengguna yakin bahwa menggunakan sistem akan meningkatkan kinerjanya, yaitu tadi penggunanya, supaya dampaknya adalah terkait dengan kinerjanya itu terbukti ya. Dengan adanya sistem ini berarti kinerjanya akan meningkat begitu. Kemudian yang berikutnya adalah perceived ease of use. Jadi sudut pandang dari ease of use menurut si pengguna itu ya bahwa si sistem mudah digunakan gitu, mudah diimplementasikan oleh si pengguna. Jangan sampai pada saat selesainya sistem, si usernya malah kebingungan, ini gimana menjalankannya, apa dulu yang dijalankan. Nah, di situ ya berarti harus jelas sudut pandang terkait dengan kerangka defisit, terutama ini ya, terutama adalah usefulness dan ease of use ya. Mudah dalam menggunakannya, dua komponen atau dua variabel yang diutamakan oleh si Davis ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Mengapa? Di sisi lain di situ ada yang namanya si pengguna pasti akan menggunakan kenyamanan ya. Nanti tuh asasnya adalah kenyamanan, asas ini bagus nih, cocok sesuai dengan sebagaimana keinginan dari si penggunanya ya. Kenapa? Di sini ada yang namanya hubungan atau korelasi dari kedua variabel untuk sistemnya itu yang digunakan terkait dengan niat untuk menggunakan. Kalau tidak ada niat digunakan, maka ini tidak berarti, dan ini pula tidak berarti. Karena apa? Korelasinya tidak ada, hubungannya tidak ada, niat dari si penggunanya tidak ada, ya, tidak ada niat untuk tadi bagaimana menggunakan sistem itu sendiri. Mudah apa tidaknya ini si pengguna ya, mudah tidaknya adalah pada si penggunanya, niat dari menggunakan sistem itu sendiri ya, itu. Oke, kemudian next adalah sudut pandang. Kembali lagi perspektif dari TAM itu sendiri, yaitu tadi memiliki elemen atau variabel, memiliki elemen yang kuat tentang perilaku behavioral. Jadi ya intinya sih ya ada pada perilakunya, perilaku dalam menggunakan sistem, perilaku sebelum menggunakan sistem dengan perilaku setelah menggunakan sistem. Apakah tadi yang terkait dengan usefulness itu sendiri terwujud atau tidak ya. Kemudian terkait dengan ease of use ya, ease, jadi kemudahan dalam menggunakan sistem itu sendiri terwujud tidak, nampak tidak. Kalau tidak nampak dari salah satunya saja, berarti itu model TAM itu tidak diaplikasikan. Jadi perlu ada penelitian ulang atau pengembangan sistem ulang sebagaimana tadi keinginan dari si penggunanya ya. Kemudian mengasumsikan bahwa ketika seseorang membentuk suatu bagian untuk bertindak, mereka akan bebas untuk bertindak tanpa batasan ya. Gambar sebagaimana gambar di atas ya, usefulness, ease of use, dan sistem yang digunakan ya, ada kaitan sekali. Dua variabel yang dikaitkan di atas